Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Ibu Elidia Praptanti dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Allah yang Mencari, berdasarkan Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan 13. Bersama saya Theophilus Nathanael. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Allah yang hidup, betapa kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pada saat ini kami dapat bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa hadir menuntun dan mengilhami kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dan kami dengar. Namun lebih dari itu, kiranya kami juga dapat senantiasa memelihara dan melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Tuntunlah setiap kami Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kejadian pasal 3 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ada satu cerita nih Teens. Ceritanya ada seorang remaja namanya Ratna. Dia mulai menjauh dari Tuhan setelah melakukan kesalahan. Awalnya dia hanya merasa bersalah, tapi lama-lama perasaan bersalah itu berubah jadi ketakutan. Ia takut dihukum, takut dicap dan dianggap buruk. Dan pada akhirnya dia memilih untuk menjauh. Dia jarang berdoa. Dia enggan untuk ikut ibadah. Dia bahkan menghindari percakapan dan juga pembicaraan tentang Tuhan. Karena dia merasa lebih aman untuk bersembunyi daripada menghadapi kenyataan. Dan Teens, tanpa kita sadari, memang dosa bukan hanya menimbulkan rasa bersalah, tetapi mendorong kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Dan pada bacaan kita hari ini, Kejadian pasal 3 ayat 9 menggambarkan satu hal yang indah, bahwa Allah tidak meninggalkan manusia, tetapi justru mencari mereka. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, setelah mereka bersembunyi, kita bisa melihat bagaimana dosa tidak hanya menimbulkan rasa malu, tetapi juga rasa takut untuk berjumpa dengan Allah. Namun kita bisa melihat bagaimana Allah datang pada waktu yang tenang. Digambarkan sebagai hari sejuk dengan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Dan hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak datang dengan amarah, melainkan dengan kelembutan. Ia memanggil, "Di manakah engkau?" Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu, melainkan agar manusia menyadari keadaannya. Dan Allah tidak ingin manusia semakin tersesat. Dan meskipun demikian, Allah tetap tegas terhadap dosa dan mengajukan pertanyaan untuk menyingkap kebenaran. Ketika kita telah melakukan kesalahan, Teens, janganlah kita menjauh atau bersembunyi dari Tuhan. Datanglah kepadanya. Karena Allah adalah pribadi yang mencari, bukan yang meninggalkan. Ia rindu untuk kita datang kembali, mengakui kesalahan kita, serta menerima pengampunannya. Jangan biarkan rasa takut membuat kita semakin tersesat. Sebaliknya, milikilah keberanian untuk mendekat kepada Tuhan, karena di dalam Dia selalu ada kasih, pengampunan, dan kesempatan yang baru. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Allah, betapa kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang mencari bahkan di tengah keberdosaan kami. Kiranya saat kami melakukan kesalahan, saat kami berada dalam pergumulan, atau bahkan saat kami bersuka cita sekalipun, kami senantiasa rindu untuk mencari Engkau, untuk datang kepadamu, untuk turut masuk dalam pelukan-Mu. Karena kami percaya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mencari kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menemani kami. Biarlah hati kami juga rindu untuk hadir di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, tuntunlah kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lainnya. Tuhan memberkati kita semua.